Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusi Rahmawati dengan NIM 230401009 kelas Farmasi A. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Kimia Klinik. Selamat pagi Ibu, saya Yusi Rahmawati, apoteker yang sedang bertugas pada pagi hari ini. Apakah ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Bu, saya kan habis cek kolesterol, tapi saya nggak ngerti ini gimana hasilnya. Baik Bu, saya lihat hasilnya dulu ya. Berdasarkan hasil pemeriksaan kolesterol total Ibu ini ada di 240 mg per desiliter Ibu. Wah, itu termasuk tinggi ya? Iya Bu, jadi gini, kan normalnya kolesterol itu di bawah 200. Nah, emang sih nilai kolesterol total Ibu ini udah lewat dari batas normal, jadi perlu mulai diperhatikan. Kalau tinggi gitu bahayanya apa ya? Jadi gini Bu, kalau nilai kolesterol terlalu tinggi ini lama-lama bisa nempel di pembuluh darah. Nah itu tuh bisa bikin aliran darah kita tuh jadi gak lancar. Terus kalau misalkan dibiarkan terlalu lama, ini itu bisa meningkatkan resiko penyakit jantung atau juga stroke. Aduh, jadi khawatir saya. Nggak apa-apa kok Bu, wajar kalau khawatir. Tapi kabar baiknya kondisi seperti ini tuh masih bisa sangat dikontrol. Apalagi kalau misalkan dari diri kitanya itu ada kemauan mau ada perubahan. Nah biasanya si kolesterol tinggi ini itu ada kaitannya sama kebiasaan sehari-hari. Misalnya kayak sering makan gorengan, terus makan makanan bersantan, daging berlemak. Bisa juga dari kurangnya aktivitas gerak sama olahraga. Nah, kalau boleh tahu keseharian Ibu ini seperti apa sih? Saya sering masak santan, terus suka ngambil gorengan juga, olahraga juga jarang. Nah, itu tuh Bu yang jadi salah satu faktor kadar kolesterol total Ibu itu tinggi. Tapi kondisi seperti ini tuh banyak yang mirip. Tapi yang penting sekarang kita jadi udah tahu ya Bu, jadi dari mana gitu faktor-faktor yang mempengaruhi kolesterol Ibu itu tinggi. Nah kita itu untuk menurunkannya bisa mulai perbaiki pola hidup Ibu itu pelan-pelan. Gak harus langsung berubah drastis, bisa mulai dari hal-hal kecil. Misalnya kayak gorengannya itu mulai dikurangi, nggak harus langsung di stop, tapi dibatasi aja dulu. Kemudian kalau santan itu boleh, tapi jangan terlalu sering. Terus coba deh Ibu lebih banyak makan sayuran sama buah-buahan tiap hari. Terus bisa juga cara masaknya itu diubah, jadi lebih sering yang dikukus-kukus atau yang ditumis. Tumisnya tuh ringan, kemudian yang direbus gitu Bu. Iya juga ya, mungkin bisa mulai dari situ dulu. Iya betul Bu. Terus kalau untuk aktivitas fisik Ibu gak perlu yang berat-berat kok, bisa juga jalan santai. Itu udah bagus. Kayak jalan pagi atau sore hari itu sekitar 30 menit 3-5 kali dalam seminggu. Nah kalau misalkan Ibu nih berat katanya 30 menit, bisa nih dimulainya itu dari 10-15 menit per hari, gak apa-apa. Nanti bisa ditingkatin pelan-pelan. Oke, itu kayaknya masih bisa saya lakukan. Iya Bu, yang penting konsisten, bukan langsung berat, tapi dilakuinnya cuma sebentar. Nah itu tuh yang gak bakalan efektif. Selain itu juga penting untuk dicek ulang kembali kolesterol. Biasanya disarankannya itu 1-3 bulan lagi supaya kita bisa lihat apakah ada perubahan apa enggak. Kalau misalnya masih tinggi gimana? Nah misalkan kalau masih tinggi nih, nanti dokter akan menyarankan untuk mempertimbangkan terapi lebih lanjut. Bisa dengan obat atau bisa juga lagi dengan penyesuaian lagi gaya hidupnya. Tapi kalau Ibu dapat obat jangan lupa diminum sesuai aturan. Iya siap. Kalau nanti Ibu di rumah misalnya bingung nih mau mulai dari mana dulu, bisa dengan dilakukan fokus 1 atau 2 perubahan. Misalnya kayak kurangi gorengan, terus mau mulai olahraga yang ringan-ringan. Nanti kalau sudah terbiasa baru ditambah lagi Bu. Terus apa lagi ya? Oh iya, nanti kalau Ibu ada keluhan seperti mudah capek, nyeri dada, atau mau tanya-tanya lagi soal makanan sama obat, jangan ragu untuk datang lagi ke sini dan tanyakan pada saya atau pada dokter. Baik Ibu, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Apa ada yang bisa saya bantu lagi? Tidak Bu, cukup. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama.